Kato siloko mo na ito, engka masalana, akhirnya nasihati. Maka daya kong kamasalano ala kuwe jenne masempaja ko 2 rakaat minta petunjuk sama Allah, berdoa agar Allah selesaikan masalahmu. Agar apa dia kadawe tanya wetun na yaro sahaba maka daga pale maka da aja yolo di onron dulu kutu di masuka yolo maka delo kulo tega maka dai loka selesaikan masalahku maka dak maku carana maka dan kagaresi bawaku baru-baru matalipungie engkagare purana 2 litere. Tapi melalui proses yang begitu panjang, sudah saatnya doa dari orang tuamu dikabulkan oleh Allah hari ini. Makanya, karena beliau sudah doakan yang terbaik, ketika beliau sudah berada di kubur, doakan yang terbaik orang tuamu. Jaga sholatmu dengan baik, jaga silaturahmimu dengan baik, dengan kerabat-kerabat, dengan saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tuaku sekalian, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul musibah, keluarga besar Timur Kota Official, dan seluruh jamaah yang hadir malam ini. Insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuruki mapuji lau disesi raja ngenna puang Allah Ta'ala. Nasabaya reweni alhamdulillah. Kita ini masih hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat-sehat mana moki? Alhamdulillah. Lakaita sehat mana moi? Dompet na lakaita sehat moi? Sehat moi? Anata sehat moi? Dito na selingkuh lakaita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya rewenia kita masih disehatkan oleh Allah. Engkamu pakit diareng acengkeke di puang Allah Ta'ala. Nah, sebab yang namanya kesehatan ini bisa saja akan hilang dari diri kita dan akan berganti sehat itu menjadi sakit. Nah, sebab ini dia senge rupa tahu manusia penuh dengan keterbatasan. Dek gaga rupa tahu yang sempurna. Kadang banyak dosa, kadang berbuat baik, dan kadang melakukan kejahatan. Nah, sebab makumuto tu dia senge rupa tahu tempatnya khilaf dan dosa. Ini tu biasa matote kalupa. Biasa kita lupa-lupa. Yang penting tania bainena malak na lupain. Biasa memang tu orang pelupa. Kameramen saja itu aja biasa pelupa. Ia pura kama ceramah. Buma de cenistan naruh kamerai tapi ternyata de na tua maike. Tua mui? Ya rolo cek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sementara. Hidup ini singkat. Suatu saat kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tiba masanya. Ya senge amatengen tidak ada tawar menawar. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yakko engkai pole dia senge amatengeng la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiada seorang pun yang mampu untuk menunda-nunda kematian ataupun mempercepat daripada kematian itu sendiri. Amatengenge jamaah sekalian, jalannya yang terkadang berbeda. Laleng amatengenna mitawe yang berbeda. Ada orang meninggal disebabkan karena asbab sakitnya. Mapada niye tomatoan nambok naik malasai. Berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Ajat na 5 tahun. Tidak usah 5 tahun. Barang siapa orang yang sakit, lalu kemudian dia sabar menghadapi penyakitnya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan pas sabakal lasana ia kasih almarhumah
5 tahun dihadapi dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan mencaji pasabakeun Allah ampunkan dosa-dosa beliau. Amin ya Rabbal. Ibu, oh ibu. Makana yakkumala sakit sabaraki. Sabar ketika kita sakit. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba yakkumala itu tahu ada 4 malaikat yang akan diutus oleh Allah. Malaikat pertama diutus malaikat lokka ko ditomalasai, lalu kemudian engkau cabut daripada kekuatannya. Makanya itu tenaganya orang sakit dan orang sehat itu beda. Ia ko sehat-sehat moi, biar berat bagaimana insya Allah bisa dia angkat. Betul tidak? Tapi ia ko malasai, biar ringan tidak bisa dia angkat. Ia ko malasai, dia bisa manjat kiri kanan. Tangga yang tinggi dia bisa naik di atasnya. Tapi ia ko malasai, maka biasa dek nanaule mendaki. Itulah orang sakit. Kenapa? Karena memang diangkat daripada kekuatannya oleh Allah. Maka yakko malasa itu tahu kekuatan kita berkurang. Karena memang malaikat diutus. Cabut daripada kekuatannya. Yang kedua, malaikat diutus malaikat. Datangi itu orang sakit. Lalu kemudian engkau cabut daripada nafsu makannya. Makana tu yakko engka to malasa makutu mandre. Betul tidak? Tapi ini bu sempat kau mai tahu ya ko malasay balalam mandre. Makan mandre. Makan mandre ako malasa ki. Ah? Deto. Tapi ako bos na kapapirang mo malasa. Nagastom mandre apa malopo bobana. Ya narimato malo-alopo makoire, dipuji ako mate. Dipuji dicacingi apa may gagatosi dagina. Makanya orang sakit itu kurang nafsu makannya karena memang malaikat diutus malaikat datangi itu orang sakit lalu kemudian kau cabut daripada nafsu makannya. Makanya itu orang sakit malas makan itu orang sakit. Taitani Pak Ibu, biasa Ibu jenguk orang sakit di rumah sakit biasa jenguk orang sakit biasa. Ya kalau kimi teto malasai rumah sakit, lalu kemudian dibawakan makanan, agak biasa tatiwi kengi. Andre, roti, agak bi, buah-buahan, agak bi. Pokoknya mereka ditiwi kengi Andre. Ya koyar tu malasai ditiwi kengi Andre lokai rumah sakit, iga pacapu kiwi, pajagana atau tu malasai. Pajagana ya tu malasai malas makan. Makana tu ya kong kabiasa pajaga lau rumah sakit. Si minggu rumah sakit mak jaga to malasai makojo immesu insyaallah pajagana. Karena apa? Orang sakit itu malas makan, diangkat memang nafsu makannya oleh Allah. Kemudian yang ketiga malaikat datangi itu orang sakit, lalu kemudian engkau cabut daripada cahaya wajahnya. Makanya beda itu mukanya antara orang sakit dengan orang sehat. Betul tidak? Dipelengi lagi Pak. Di film lagi itu ya kongka to malasa ektin na musti diperbaiki mukanya supaya kelihatan sakit. Mapadan yang bonai wetuna malasagar mbone. Hah? Esteruto. Si tengah mati na rojiro perma imako carana supaya tanja to malasay. Karena apa? Memang orang sakit itu cahaya wajahnya diangkat oleh Allah. Makanya itu Pak Ibu biasa napait kuita tapana tawe baru dilihat mukanya orang biasa diseni maka da malalasa ki kapang karena muka tak sedikit agak pucat. Malaikat keempat diutus oleh Allah, malaikat datangi itu orang sakit lalu kemudian engkau ambil dan ampunkan dosanya. Ketika seorang sudah sehat, malaikat pertama datang menghadap kepada Allah. Puang, macengke nih, apakah saya kembalikan daripada kekuatannya? Allah katakan, parewet nih kekuatannya, nasabak macengke nih, dia sudah sehat. Malaikat kedua diperintahkan, malaikat,
parewet di nafsu makannya, sehingga apa? Kalau orang sudah sehat, alhamdulillah kuat lagi makan. Betul tidak? Ibu, oh ibu. Tapi ya tuh ya sengem mandre, muki sehat makan, tapi makan jangan berlebihan. Engkau metu tahu ya kumandri tak kalupa metu. Mumak bismillah detu nangka mak bismillah. Bismillah ki ya kumandre ki. Betul tidak? Supaya apa? Kita dapat keberkahan daripada makanan itu. Maka dia Nabi ta Nigi tahu mandre tidak dengan basmalah dan dia makan dengan tangan kirinya atau mencampur dengan tangan kanannya, maka Allah akan cabut keberkahan di balik makanannya. Dan runtuh barakah dari makanannya. Sehingga jamaah sekalian, orang sakit itu kalau sehat, diutus kembali malaikat, kembalikan daripada nafsu makannya. Malaikat ketika diutus malaikat, engkau kembalikan daripada cahaya wajahnya. Makanya kalau sehat nih orang, segar kembali mukanya. Malaikat keempat katakan, puang, ia tautus untuk ambil dan ampunkan dosanya. Apakah uparewe toi puang? Nasabak dia sekarang sudah sehat. Maka dia puangi tidak usah. Karena sesungguhnya di saat dia sakit, dia sabar menghadapi penyakitnya, maka asbab sakitnya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Itu kalau orang sakit. Makanya ya tuh Pak, Ibu, kita juga yang sehat, mestinya kalau ada orang sakit datang jenguk. Biasanya kita datang jenguk orang sakit? Biasa? Itu orang kalau datang jenguk orang sakit punya adab. Maka carana ya kolok kaki macele tumalasa, datang di situ kasih semangat, kasih doakan orang sakit dan berikan semangat kepada keluarganya. Aja nalokai te macele tumalasa, lalu kemudian tapa tahu kimir tumalasa si bawa keluargana. Malasagai, maka dawi kasih 3 hari ini kodong orang tuaku tidak pernah sadarkan diri, malah de kasih lasana. Naita maka dawe ya kuite lasana tomatuamu ye persislah de lasana amureku. Iya ruang mureku makereto modele na lasana ye telungeso mate. Tambah malas atau malasai, tambah mas senyawana keluarganya. Jadi itu orang datang jenguk orang sakit kasih semangat. Tarengi semangat, insya Allah sehat itu, tidak apa-apa itu. Begitulah orang ketika datang menjenguk orang sakit. Jamaah sekalian, ia tulah saya bukan jaminan bahwa dia akan cepat meninggal dunia. Nah sebab biasa kato maita malasa, tapi ternyata alhamdulillah dia bisa sembuh kembali. Makanya kematian itu tidak memandang dia sakit, tidak memandang dia sehat, tidak memandang dia muda, tidak memandang dia tua. Yang jelas siapa yang tiba saatnya, tidak ada tawar-menawar persoalan kematian. Aja nata makada, yanu yolo kapamate apa alian tosi kami namato ku kampungi. Dena makada dia yang duluan lahir lalu kemudian dia juga yang duluan meninggal. Hidup ini aja ibarat orang ke warung kopi. Saya yakin ini teman-teman ini yang muda-muda yang tua-tua mega na puji lo ke warung kopi ya. Itu orang ke warung kopi aja belum tentu dia yang duluan datang di warung kopi na alena toma diolo rewe. Belum tentu dia belakangan masuk di warung kopi dan belum tentu dia juga yang duluan pulang. Betul tidak? Pak biasa engkau tahu magatimu yang ke warung kopi dia datang cepat. Tetepi itu nangka dia le-le tete 5 pinarewet dia rawienge na segala situmi kopi na pesang. Pacapu kopi, pacapu wetu, pacapu straw, pacapu wifi. Betul tidak? Ada biasa begitu di Bos Firandi? Tegai numpang wifi tuh. 5 jadi warung kopi segala si bawang itu pun gelas kecil. Magati yang tak warung kopi terlambat pulang. Biasa tongka tahu deh nama itak warung kopi dia hanya datang minum kopi, cerita bisnis, upload video, nonton Timur Kota official, rewet nih si bawa rewet nih.
Artinya apa? Belum tentu yang duluan datang di warung kopi, dia yang duluan pulang. Belum tentu yang terlambat datang, dia juga yang terlambat. Begitulah kematian. Bisa jadi memang matuani lama hidup di dunia, tapi dia belakangan meninggal. Dan bisa jadi dia yang akhir-akhir lahir, tapi dia yang duluan meninggal dunia. Itulah kematian. Rahasiana puang Allah Ta'ala. Ini ya jamaah sekalian, hidup kita diatur oleh Allah. Ya kuelo ki madeceng, atuo tuo ngeta kulino letu yahira, maka ikuti daripada aturan Allah. Tega aturan na pong Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Itu ada diatur semuanya. Ya kuelo kisalama, mau sukses mau bagus, ikuti skenario Allah, ikuti aturan Allah. Mapadamu tu pelenge, pelena timur kota yaitu keberhasilannya karena diatur oleh produser. Betul tidak? Ya ko madecing yato atoro na produser, insyaallah amang madece pelenge. Tapi ako kang kota pak produser de nelo dia atoro engkang ya ko diagay pasui de gagagunan na di setengah mati matroi elok mite madecing, tapi de nelo talinga tidak mau mendengar, kasih keluar saja. Kenapa? Nasabah denelo iku aturan, sehingga apa? Film akan baik ketika ikuti daripada aturan yang ada, ketika ikuti perintah yang mengatur pelenge. Mapada mutoidi pak sama kita hidup di dunia ini ya kuelo ki madeceng atuo tuo ngeta lino letu yahera, ikuti daripada aturan Allah. Di mana aturannya Allah ada dalam Al-Quran. Engkau manemo dzalikal kitab la roiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran. La roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qurannya petunjuk, maka yarta coeki. Apa yang kita cari Pak Ibu dalam Al-Quran? Mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Mau? Ada dalam Al-Quran. Maka carana malomo dalee wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan jalan rezeki dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Jadi yakun ka masalah supaya Allah kasih jalan keluar, perbaiki ibadah. Pada cengibawan ibadata, ada masalah solat, asem pajaki, minta petunjuk kepada Allah. Ia narolalet kami nak madeceng, nasabak makadai puange, ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan solat itu sebagai penolong untukmu. Jadi, teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, kalau ada masalah, jadikan solat sebagai penolong bagi kita. Pancaji sempajange penolong, ajak nama sapa jalan lain. Engkau topai kampo kuku bulu kumbang. Ada masalahnya. Sengingelo na bunuh diri. Dia mau gantung diri. Tapi engkau topai kampo kupura mau gantung diri. Lo dikasih gantung diri, tergantung mi. Tapi dia jadi mati. Kenapa? Karena ada dapat ki, engkau duntui, pasti gantung diri, engkau duntui di tanah aku mau jama, maka ada gantung diri, elo kabunuh diri, maka ada elo te gantung diri, tanya bobai digantung, elonge, dia jadi mati ji, maka ada bahaya kolonge, maka tite mati, ya kau pada bos pirangnya yang buat itu, digantung bobana, dia boleh mati, apa malopo bobana, buba bawa malopo. Ada orang Pak de na yamanang orang yang bunuh diri itu meninggal. Bakang engkau topai kampuku minum racun, tapi dia na mati. Kalau di sini tidak ada orang pernah minum racun. Dega kamu minum racun, dega kato? Kalau di Bulukumba baji ada orang sudah minum racun, tapi ternyata pas sudah minum racun, de na mati, melainkan tambah sehat. Tambah sehat, racun cacing na minum. Tambah sehat.
Jadi dena yang mana tuh minum racun mati. Jadi kalau ada masalah tidak usah bunuh diri. Tidak usah cari jalan lain. Istainu bisobri wassalah. Jadikan sabar solat itu sebagai penolong untuk kita. Engkau tosi loko muna itu. Engkau masalahna. Akhirnya unasihati. Maka daya kong ka masalahnu ala kue jenne masempaja ko 2 rakaat minta petunjuk sama Allah, berdoa agar Allah selesaikan masalahmu. Agar apa dia kadawe tanya wetun na yaro sahaba maka daga pale maka da aja yolo di onron dulu kutu di masuka yolo maka delo kulo tega maka dai lo selesaikan masalahku maka dak maku carana maka dan kagaresi bawaku baru-baru matalipongie engkagare purana li 2 litere aga 2 litere na sepurana li ya ko pura winuro ngeda kapusi selesai masalahku elo iu wat yang utahan saya tahan itu temangku de tonelo talinge maka da pokona lo kakayolo maka da selesai masalah ya ko pura ye Nabi katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan tangannya. Tapi ya ko ya rosi bawa kuelo cegah dengan tangan alias ele ujaguru kira-kira yang dibonyo. Nah sabaya rosi loku siloko bos tapi rangi. Nah ya pabicuku kasih jadi de diulai. Jadi upalaba saya sudah nasihati fa illam yastati fa bilisani. Ketika kau tak mampu cegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Saya kasih ingat deh tuh nelo talinga. Jadi cukup saya doakan mudah-mudahan kasih dia rengi hidayah. Akhirnya lo kan elo selesaikan masalahnya dengan 2 litere. Pura ya rewet nih 5 menit ke sekitar 1-2 jam kemudian engkau tosi bawaku mata telepon. Maka deh kada kamagi. Maka ada kecelakaan dan ke puskesmas anu. Maka dak mana ulin ilo na selesaikan dari masalah na maka dayo kecelakaan ni. Jadi loka na mitay maka day maga ko maka da boy palepukat tial listri. Maka da mana uli maka da we batin na muto klaso ngaro tial listri ne den ilo ta salang. Ternyata malipuno yi. Kada ka maga ni selesai masalah maka da de apa ya ro motor upake motor winreto awe matamba masalah. Makanya ya kong ka masalah cari jalan keluar solat. Sabar jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Makanya ya mana tu na parentangnya kipuang Allah Ta'ala adalah hal yang baik untuk kita. Ajak na tamakada na parentah kipuang Allah Ta'ala lalu kemudian yang Allah perintahkan itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Mapada muto tu ini Pak. Ya kue loki malomo-lomo dan leta perbaiki hubungan tak sama orang. Betul tidak? Perbaiki silaturahmi ta ajak menana sengisi bombe tawe apa biasa to tungka alena to mimak bali bola alena to misengingelo si gajang tapi dito ka ba ko mai di ito kaga di ito kaga pada bawan ni Pak ya kong kelok manu ki korosaliweng pada bawan ni makadaya anggotana embot naik. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak usah selalu berselisih paham. Perbaiki hubungan tak sama orang. Ketika kita ingin, Pak Ibu, kalau mau bagus hubungan tak sama orang, maka selalulah nilai orang karena kebaikannya. Betul tidak? Nasabak magi, ia tuh tahu musti engka decenna. Ketika baiknya orang yang kita nilai, insya Allah kita akan selalu baik sama orang. Ini kita ini sebaik-baiknya diri kita, Pak Ibu, pasti ada kekurangan tak. Sehingga pepatah orang Bulukumba mengatakan, ini pepatah orang Bulukumba, bukan pepatah orang Bone. Pepatah orang Bulukumba mengatakan, sebesar-besarnya ikan pasti ada bombang. Mana ke bombang? Sebesar-besarnya ikan pasti ada isinya. Pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecilnya ikan pasti ada. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada. Karena ada dagingnya. Beruntung orang yang makan dagingnya dan celaka orang yang makan tulangnya. Begitulah manusia, Pak.
Seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baiknya derita pasti ada keburukanta. Maka orang yang baik, yang beruntung, yang selalu menilai orang karena kebaikannya. Maka ya kota nilai kepada tahu nilailah orang itu karena kebaikannya. Kita kan Pak terkadang ini salah paham. Cedek mia salangan pada tak rupa tahu, lalu kemudian kita ini membenci habis-habisan. Betul tidak? Padahal maega papi decena lokadidi banyak baiknya sama kita, tapi terkadang kita lupakan kebaikan itu. Sama bipa dengan malla. Iya remalla kasih si tengah mati di pak boti kasih di pak mantri. Tapi ternyata kesalahan cedek nih buang Pak Mantri no kuditasi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Pak Ibu, si jakna pale itu ya ko engka taita ada dilihat kesalahannya orang, jangan langsung cap orang itu salah. Betul tidak? Dilihat dengan kasat mata, jangan langsung mengatakan itu salah. Itamu yolo, tabayun dulu, fatabayanu. Memang agama menganjurkan kita untuk bertabayun. Cari dulu kebenarannya. Cocokmu iga. Nah sebab biasa engkau naita mata, tapi belum tentu hal itu terjadi pada orang itu. Maka pale, yakome mesalai, maka selalulah ingat kebaikannya. Jangan selalu melihat orang karena keburukannya. Agapi ya kopuran dikasih tabuan noku tasie bangkit kembali mancaji nih setang karu tuh pada pakai coba anak kasih moro. Jamaah yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu tabayun, maka pada mutoidi dengan temanta ada didengar kata-kata tidak baik dari temanta yang disampaikan sama orang, jangan langsung marah. Aku tanah yolo. Karena apa? Bisa jadi ada orang di luar sana yang ingin menghancurkan hubungan persaudaraan kita. Betul tidak? Sama sahabat-sahabat timur kota. Ya kopale engka atau di Saliweng ada orang di luar yang selalu mau kasih benturkan ki, selalu mau kasih jelek-jelekkan ki satu tim, satu sahabat, maka ajak na langsung temacai. Tapi cobalah lihat dan tanya baik-baik, cerita baik-baik, cari jalan keluarnya. Itu manusia yang baik supaya magi silaturahmi ini tetap terjaga, persaudaraan ini tetap terjaga. Jamaah sekalian, jadilah seperti ya koi kampo ku ambo nai soko asenna ya koi maya ga? Soko. Iya. Itu beras ketan yang dimasak apa namanya? Hah? Soko muto? Atau soko semakin dipukul semakin melengket. Semakin dipukul semakin melengket. Itu soko. Atau beda kapa soko na tubulu kumbai subatu bonedi. Kalau kita soko tadi dipukul melengket juga. Melengket juga. Ya kode na melengke aja na tareka apa manesani maka dari nama tasi ya tuh. Itu soko semakin dipukul semakin melengket. Semakin dipukul semakin melengket. Maka mestinya kita semakin ada orang yang mau pecah belah kita, semakin ada orang yang saling menjelek-jelekkan kita dalam satu keluarga, dalam satu sahabat, mestinya kita ini semakin mempererat silaturahmi. Nah sebab penting iya, silaturahmi itu insya Allah akan memperpanjang umur Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah, dia sengai ini rupa tahu kan semua akan meninggal dunia. Tiada orang yang tidak akan meninggal dunia. Ya komate ni tawe. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka yang kita miliki ini semua akan kita tinggalkan. Termasuk keluarga, termasuk istri, termasuk anak. Semua akan kita tinggalkan. Nah ya dia senge amatenge puang Allah Ta'ala maturui. Allah yang atur kematian. Tania idik maturui Pak. Seandainya idik maturui amatenge pusing kita dalam satu rumah Pak. Nah sahabat dek gaga kapang ilok madiolo mate antara suaminya dengan istrinya. Ibu, seandainya idik matur iya sengya matengeng elok ta idik na yolo mate atau bapak na yolo.
Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini na yolo atau bapakna na yolo? Hah? Indona atau bapakna yolo? Indona na yolo. Hah? Enggak. Ako ini pak, elota ini na yolo atau baineta na yolo? Pau ni pak, jujur, tega yolo, ini yolo atau baineta yolo? Raja liki kita naik. Apa lena to si kami na masageng ibone. Seandainya di matur ya matengenge, idi na yolo atau mat na yolo? Degen di mas mamatur. Idi yolo atau mata yolo? Mat na yolo? Patan tangan jolo postas kreter lo malakai. Bata mutoy. Si bay ba na matau mutoy di bay ni. Jamaah dimuliakan Allah, itulah kematian, Pak. Allah yang ngatur semuanya, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngatur kematian, persiapkan bawa ya leta untuk kita bawa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara, kita semua akan dikumpulkan tanpa terkecuali, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seluruh watak kaleta elok mancaji sabbi kusesena puang Allah taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut mereka tak lagi mampu memberikan kesaksian, akan tetapi tangan dan kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita ini Pak nanti tidak ditanya lagi, kenapa kau tidak banyak uangmu? Dena ditanai te maka dambo nai, maka na dena mega doimu. Jadi sebenarnya nambo nai igala sengaslina kan? Saibul. Hah? Oh, beda padi? Deto ditanai matu maka de sebul. Kedai sepul maka de mega doimu mate tidak ditanya. Tapi yang jadi masalah ya komate kinade gaga tepe ilalang atita. Orang meninggal tidak ada hartanya apa tidak masalah. Nasabaya tu orang parangnya di salai meto. Orang meninggal tanpa keluarga tidak masalah karena keluarganya akan dia tinggalkan. Tapi Saiful, madeputo na seding Saiful. Tapi orang meninggal Saiful, nade gaga tepe na ia tu yang jadi masalah. Karena ketika dikubur yang akan menemani kita adalah amalan-amalan kebaikan kita. Makanya Pak Ibu pada cengi maaneng ya leta. Janganlah berputus asa hidup di dunia. Aja tamakada Ustaz, iya megana dosaku kasih kira-kira neraka ni kapak bagi aku. Orang yang pendosa Pak Ibu itu akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting elo inatobakeng alena dengan tobatan nasuha. Tidak ada orang yang tidak ada dosanya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Senakal-nakalnya kita, Pak, sehebat-hebatnya kita berbuat dosa, banyak orang-orang terdahulu, maega toriolo yang kekerasannya lebih keras dibandingkan dengan kita. Tapi apa? Mereka dapat ampunan dari Allah. Karena apa? Mereka betul-betul tobat dengan tobatan nasuha. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab adalah manusia, seorang sahabat yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Magi nasabaiyaro Umar bin Khattab luar biasa memang. Sebelum dia memeluk Islam, nakalnya Umar bin Khattab itu luar biasa, Pak. Bahkan Umar bin Khattab, kalau minum itu Umar bin Khattab, ya kuelo imabu Umar bin Khattab, tania galasi na pake, ikombo na yago pake. Galasimo? Gelas diputar. Saya keputara biasa. Ini makopoy Pak, gelas dipakai, tapi itu Umar bin Khattab kalau minum bukan gelas yang beliau pakai, akan tetapi tempurung kepala. Tempurung kepalanya orang dia pakai minum. Itu Umar bin Khattab, tapi beliau dapat hidayah dari Allah, akhirnya beliau sadar. Beliau dapat hidayah oleh Allah dari Allah, akhirnya beliau sabar menjadi orang-orang yang baik. Nah, saya yakin Pak, senakal-nakalnya orang itu pasti ada dalam hatinya untuk berubah menjadi baik. Betul tidak? Betul?
Si jak napak tersedia tahu, senakal-nakalnya orang, sepreman-premannya orang, pasti ada keinginan untuk berubah menjadi orang baik dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Maka na ya tu ya ko engka to sengi mapugau dosa, aja na cede-cede sengi neraka di patau tau kengi. Neraka niyo ko bagian ambu nai apa tua mimurusu. Neraka ni ko bagianmu ambo dai apa pejak sifatmu. Neraka ni ko bagianmu. Neraka ini bukan milik kita, Pak. Betul tidak? Ikan ambisengi orang yang hari ini masih melakukan maksiat, tiba-tiba besok dia sadar, besok dia bertobat kepada Allah, dekat dengan Allah, dia akan jadi orang yang mulia di hadapan Allah. Adek gak tahu Pak itu? Saya tanya. Bonai? Senakal-nakalnya Mbok Nai pasti ada niat dalam hatinya berubah menjadi baik. Betul tidak? Betul? Bosna pirange. Sebeta-beta na bosna pirange pasti ada niat dalam hatinya untuk jadi orang baik. Cuma menunggu waktu. Sebagai nama duntu hidayah dari Allah. Tugas kita Pak, orang-orang sekitarnya, keluarganya, kerabatnya yang sudah dekat dengan Allah, doakan yang terbaik. Ilau doangan kami nak madecenge, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Ustaz, iya dewi lo mas sempaja kasih dewi lo mas sempaja magi, maka dah melesimu pakak mabuk. Yang penting tidak sholat dalam keadaan mabuk Pak, biasa-biasan diolo aleta. Ustaz dek metoya ules salaiwi. Memang ngaji kalau mau disalai satu kaligus masuk sama tu kapang. Masusah kalau mau disalai sekaligus. Tinggalkan sedikit demi sedikit, cede-cede nata salah yolo, sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Kalau hari ini sekali tere denre Saiful, sekali tere sebul, sekali tere denre, oh deto denre. Kau yeso 5 liter baja kurangi pas tengah na, baja kurangi siapa namala, baja kurangi siapa sih? Telu setengah baja kurangi, telu baja kurangi, 2 setengah baja kurangi, 2 na baja kurangi, sidina. Akhirnya sedikit demi sedikit kita tinggalkan karena saya yakin Pak, semua kita punya niat menjadi orang baik. Betul tidak? Tidak ada yang mustahil Pak. Orang pendosa besar sekalipun dapat ampunan dari Allah. Bakal engkau sedikisah. Ada seorang pembunuh, liwet-liwet niegan atau nauno. Dia sudah membunuh 99 orang. Asera pulona asera nauno. Kau di sini ada yang pernah bunuh 99 orang? Ada sudah bunuh 99? Dega di ya koya kampoku engkau purana mak bunuh 99. Lebih bahkan. Manu. Pagere. Tapi tadi dia tahu 99 orang dia bunuh. Dia menghadap. Seorang pendeta katakan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih ada jalan untuk diampuni dosaku? Maka ada ide nagaga. Neraka itu bagianmu. Lalu kemudian dia hunus pedangnya dan kembali dia penggal kepalanya itu orang. Jalan-jalan lagi bertemu dengan seorang alim. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang tambah 1. Si Ratu Niuno. Apakah saya masih bisa dapat ampunan dari Allah? Maka dari alim ulama, selama niatmu baik untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka engkau masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Silahkan engkau ke satu tempat yang jauh di sana, berkumpullah dengan orang-orang soleh, engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya kasihan dia jalan. Ternyata di nama bela Jopa, maka orang ini belum sampai tujuan meninggal dunia. Dek pana letut di tujuan yang disuruhkan mati. Turun 2 malaikat. 2 malaikat ini mengatakan, ini bagianku, dia akan berada di neraka nasabah dek pana letu. Sedi penjaga surga katakan, dia adalah bagianku karena dia sudah mau bertobat. Akhirnya turun Jibril, diukurlah jaraknya. Ternyata sudah lebih jauh yang dia jalani dibandingkan tempat tujuannya. Izin Allah, beliau ini ditempatkan dalam surga. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah takut dengan dosa-dosa, yang penting kita mau tobat. Jangan pernah takut kita tidak diampuni oleh Allah. Yang penting sekarang kita tobat kepada Allah.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan bersegeralah engkau menuju surganya Allah. Mohon ampun kita. Sebesar-besarnya dosa ini kita akan mendapatkan ampunan. Yang penting kita mau tobat dengan tobatan nasuha. Yang menjadi renungan kita malam ini, kalau selama ini kita masih berbuat dosa, apakah kita masih bisa menjamin bahwa diri kita ini masih bisa bertahan hidup sampai 1 bulan yang akan datang? Apakah kita ini masih bisa menjamin diri kita masih bisa hidup sampai pekan depan? Apakah masih ada jaminan bahwa kita ini masih bisa hidup sampai esok? Lalu kemudian kita ingin selalu menunda-nunda tobat kita kepada Allah. Banyak orang Pak yang hari ini sehat, tapi besok terdengar kabar dia meninggal dunia, betul tidak? Nah, iya terkadang yang bikin orang heran, ajak nata heran, ya kok iya soe sehat moi, tiba-tiba besok dia meninggal dunia, tidak usah heran Pak. Kenapa? Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Jadi ajak nata heran, ya kok iya soe sehat besok meninggal. Kita kan terkadang heran ki, wih sehat-sehatmu itu kasih seni, wih sehatmu wih sehatmu tamu itu kasih kemarin itu saya lihat di sama aja itu kemarin magil tapa mati aja sabar apau masa mati nasihatmu kemarin. Jangan makin heran kalau hari ini dia sehat besok meninggal, itu sudah ketentuan Allah. Yang bikin kita heran kalau hari ini dia meninggal, besok dia ini yang bikin pusing Pak Mantri, memang ini bikin heran. Pura nih mati tiba-tiba tuh Pak, tapi film ya rong, tapi ternyata detona mati apa macam lange. Jawa yang dimuliakan Allah. Makanya Pak, yang penting kita sadari sekarang bagaimanakah diri kita ke depan. Malam ini saya mengajak kepada kita semua, saya mengajak kepada semua jamaah dan seluruh sahabat-sahabat Timur Kota, mari kita masing-masing merenungkan diri. Suatu saat Allah akan ambil diri kita Pak. Cepat atau lambat, mau atau tidak, sehat atau sakit kita, kematian ini akan datang menjemput kita. Makanya mulai sekarang niatkan diri untuk menjadi orang yang baik. Kurang apa nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita? Sudah banyak rezeki yang Allah berikan hari ini kepada kita. Kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat itu? Bagaimana syukuri itu? Selalu jadi orang-orang yang sujud kepada Allah. Sesibuk apapun kita bekerja, ingat ibadah. Sesibuk apapun kita dalam bekerja, ingat sholat. Perbaiki diri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini orang disayang oleh Allah. Banyak orang yang ingin mendapatkan rezeki popularitas seperti kita hari ini, tapi mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk itu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, popularitas yang Allah berikan, kesuksesan yang Allah berikan, bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur kepada Allah, bukan menjadikan kita menjadi orang yang semakin hari semakin jauh dengan agama. Bayangkan kalau sekiranya malam ini sudah menjadi malam yang terakhir untuk kita hidup di dunia, dan kita belum tobatkan diri ini dengan tobatan nasuha. Bayangkan jikalau hari ini sudah menjadi hari yang terakhir bagi kita. Kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, kita berjumpa dengan keluarga kita, kita berkumpul dengan istri dan anak-anak kita. Tiba-tiba besok kita meninggal dunia. Bayangkan jikalau sekiranya tidur kita malam ini sudah menjadi tidur yang terakhir untuk kita. Bayangkan ketika kita tertidur, ketika kita bangun, ternyata bukan lagi tembok rumah yang kita lihat, bukan lagi suara anak-anak yang kita dengarkan, bukan lagi suara istri yang kita dengarkan, bukan lagi dinding rumah yang kita lihat, bukan lagi pelafon rumah yang kita lihat, tapi kita hanya melihat tanah yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, dan atas bawah kita. Tiada lagi suara keluarga yang kita dengarkan, tapi hanya suara mungkar dan nakir di kubur yang bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Mampukah kita menjawab semua itu jamaah sekalian? Makanya perbaiki diri. Semua yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya komate kipade nagagato masegeng. De nagagato jago. Tidak ada lagi orang yang hebat ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir di kubur. Semua akan sama. Yang menjadi kekuatan mereka adalah amalan-amalan kebaikannya. Masih ragukah kita? Masih malaskah kita untuk berbuat kebaikan hari ini? Masih malaskah kita untuk tobatkan diri kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan payakon kay rewa mangolo lukopong Allah taala. Lalu kemudian masih banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, padahal Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Malam ini mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Tundukkan kepala atas semua. Sama-sama kita beristighfar dengan penuh keikhlasan. Kita hadapkan wajah dan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kegialeta dengan tobatan nasuha. Mohon ampunlah kepada Allah. Janji dalam hati kita masing-masing bahwa mulai sekarang kita akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang semakin memperbaiki dirinya dengan ibadah. Karena jangan sampai tiba-tiba ajal kematian menjemput kita dalam keadaan kita tidak siap, dalam keadaan kita bersenang-senang dengan dosa. Tiba-tiba ajal kematian menjemput. Tundukkan kepala sejenak, kita istighfar kepada Allah semua. Tundukkan kepala kita, mohon ampun kepada Allah. Ikhlas malam ini. Hadapkan segala dosa-dosa kita kepada Allah. Serahkan segalanya, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Semua. Astaghfirullahalazim. 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 Coba Pak, renungkan malam ini segala dosa-dosa kita. Umur yang Allah berikan sampai hari ini, sudah berapa puluh tahun Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan seberapa sering kita melalaikan sholat kita. Seberapa sering kita melalaikan ibadah kita hanya karena pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Allah tidak minta banyak waktu kita untuk bersujud kepadanya. Di setiap waktu sholat Allah hanya minta waktu kita sedikit untuk bersujud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa hati ini, kepala ini masih malas untuk bersujud kepada Allah? Istighfar kita, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Perbaiki hati kita. Mohon ampunlah, sadari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita ini semua akan kembali menghadap kepada Allah. Kita semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mampu tidak kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sementara menuju kehidupan keabadian kita ketika kita berada di kubur? Kenapa kita masih malas sholat? Kenapa kita masih malas berzikir? Kenapa kita masih malas baca Al-Quran? Kenapa kita masih malas untuk selalu ingat kepada Allah? Sementara kematian semakin hari semakin dekat dengan kita. Jadilah orang yang baik. Tobatkan diri dengan tobatan nasuha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari jadikan kematian menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Orang tua sekarang sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Ibunya, mamanya, Mbok Nai sekarang sudah berada di alam yang berbeda. Saya yakin semua anak-anaknya masih rindu dengan kebersamaan itu. Meski beliau sakit, tapi beliau anak-anaknya selalu berada di sisi beliau. Karena begitu sayangnya beliau kepada orang tuanya. Begitu sayangnya kepada seorang ibu yang sudah mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan. Begitu sayangnya kepada seorang ibu yang telah menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Begitu sayangnya anak-anaknya kepada seorang ibu yang sudah mengajarkan banyak hal kepadanya. Mengajarkannya berbicara, mengajarkannya berjalan. Tapi terkadang ketika pandai berbicara, terkadang masih berkata-kata kasar kita kepada ayah dan ibu kita.
Ingat, yang masih hidup orang tuanya, yang masih hidup ayah ibunya, berbaktilah kepada mereka. Jadilah orang-orang yang baik, jadilah anak-anak yang baik. Hari ini banyak orang yang ingin memeluk orang tuanya, banyak anak yang ingin melihat wajah orang tuanya, tapi orang tuanya sudah dipanggil dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak anak yang ingin silaturahmi, yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya, yang ingin mendengarkan daripada motivasi dari orang tuanya, tapi orang tuanya sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di saat orang tua kita meninggal dunia, yang beliau harapkan semua dari kita adalah doa. Membonai, doakan orang tua ta, doakan ibu ta yang sekarang sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Beliau sangat sayang kepada kita. Dulu Alena kasih Riolo yang sudah kandung selama kurang lebih 9 bulan dalam rahimnya. Beliau yang sudah mendidik kita dengan baik, dengan sekuat tenaganya, hartanya, pikirannya, bahkan nyawanya. Beliau korbankan untuk kita. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, ibu itu menanggung hidup dan mati. Karena apa? Banyak seorang ibu yang meninggal gara-gara melahirkan anaknya. Pengorbanannya luar biasa. Sekarang orang tuamu sudah tidak ada, sudah tiada lagi di tengah-tengah kita semua. Saya yakin engkau selalu rindu dengan nasihat-nasihatnya. Saya yakin engkau selalu rindu dengan suaranya. Engkau sangat menyayangi ibumu. Bukti kasih sayangmu adalah doakan yang terbaik untuknya. Saudara-saudaramu yang lain, jalin silaturahmi, jaga solatmu dengan baik. Setiap selesai solat kau doakan yang terbaik untuk orang tuamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus yang terbaik. Karena di balik kesuksesanmu hari ini, di balik popularitas yang tinggi hari ini, itu karena ada doa orang tua yang selalu melangit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak instan, tapi melalui proses yang begitu panjang, sudah saatnya doa dari orang tuamu dikabulkan oleh Allah hari ini. Makanya karena beliau sudah doakan yang terbaik, ketika beliau sudah berada di kubur, doakan yang terbaik orang tuamu. Jaga solatmu dengan baik, jaga silaturahmimu dengan baik, dengan kerabat-kerabat, dengan saudara-saudara orang tuamu, dengan keluarga-keluarganya yang lain. Selalulah jalin silaturahmi itu. Yang paling penting, jangan engkau siksa orang tuamu di kubur disebabkan engkau lalai dari ibadah solatmu. Karena orang tua akan bertanggung jawab atas solat anak-anaknya yang dia tinggalkan di dunia ini. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang selalu ingat dengan jasa-jasa dan kebaikannya. Sayangi orang tuamu, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan kebersamaan bersama dengan orang tuamu di dunia itu tidak berakhir, tapi akan Allah pertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ingat, semua pengorbanan itu beliau berkorban lillahi ta'ala, karena Allah, tanpa mengenal rasa lelah, tanpa mengenal rasa capek, selalu memikirkan bagaimana anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang baik. Maka kita semua Pak yang punya orang tua, doakan yang terbaik untuk orang tua tak, berikan yang terbaik untuk mereka, karena dengan mereka lah kita bisa seperti sampai hari ini. Bapak Ibu, keluarga ditinggalkan, mari bersabar. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ujian ini keluarga akan diberikan kesabaran dan akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah, diberikan kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan fi dunia wal akhirah. Selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Cukup kematian menjadi pelajaran, kafa bil mauti wa'idhah. Jadikan kematian menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Demikian yang sempat sebagai kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila arwahi almarhumah Hajjah Narisa binti Dem Malandre Anniya salamatan fi ahlil kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampuni atas segala dosa dan kesalahan almarhumah. Ya Allah, beliau hanya seorang manusia biasa yang tak pernah lepas dari hilaf dan dosa. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang, berikan taman-taman sorga dalam kuburnya. Ya Allah,
Pandang dengan pandangan kemuliaan rahmat dan rahim-Mu, jangan Kau pandang dengan pandangan kemurkaan-Mu. Berikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur, dan masukkan beliau ke dalam surga-Mu ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka dunia akhirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Auzubillahi. Demikian yang sempat saya berikan kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan untuk Ambonai. Jadilah anak yang baik, menjadi kebanggaan orang tua. Salah satu yang membanggakan orang tuamu di kubur, ketika engkau senantiasa menjaga sholatmu, dan di setiap sholat engkau selalu doakan yang terbaik. Kalau hari ini engkau masih malas sholat, maka niatkan mulai dari sekarang dengan baktimu kepada Allah dan orang tua, berubah sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang lebih rajin dekat dengan Allah, orang yang lebih rajin bersujud kepada Allah, dan lebih giat untuk kirimkan doa. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.